Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaswiti Umita. Di sini akan menjelaskan materi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Langsung saja kita bahas. Perencanaan pesan persuasif. Persuasif dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sikap kepercayaan atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Penulisan persuasif juga memerlukan perencanaan yang baik. Setiap perencanaan yang baik dapat membantu untuk mempercepat pencapaian tujuan suatu organisasi bisnis dengan yang baik. Dalam membuat perencanaan pesan bisnis yang dilakukan secara persuasif, itu ada 3 hal penting yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, analisis audiens. Analisis audiens berbagai macam kebutuhan yang sangat beragam. Pengirim pesan harus mengakomodasikan berbagai perbedaan individual melalui analisis audiens dan kemudian menyusun suatu pesan yang memiliki daya tarik bagi mereka. Menurut pemahaman teori kebutuhan hierarki, dinyatakan bahwa untuk mencapai jenjang kebutuhan yang lebih tinggi, seseorang harus dapat memenuhi kebutuhan yang ada di tingkat bawahnya. Selanjutnya, pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu mereka menghormati perbedaan budaya tersebut. C. Memilih pendekatan organisasi. Pendekatan organisasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pemilihan pendekatan organisasional yang tepat dilakukan berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian, mengembangkan pesan persuasif. Dalam pengembangan pesan persuasif yang efektif mencakup 4 komponen penting. Yang pertama, menempatkan kredibilitas. Salah satu cara menumbuhkan kredibilitas seseorang yaitu melalui fakta. Semua bentuk dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset merupakan bukti objektif. Yang kedua, kerangka argumentasi AIDA menyampaikan suatu pesan yang bersifat persuasif dapat menggunakan rangka AIDA, yaitu attention, interest, desire, dan action. Yang ketiga, memiliki daya pemikat. Sebagian besar pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emotional approach untuk melakukan persuasi audiens. Ketiga, menulis permintaan persuasif. Manfaat langsung, direct benefit. Permintaan persuasif meliputi pengurangan beban kerja seseorang supervisor atau memberikan premi kepada seseorang yang memberikan tanggapan atau survei. Yang keempat, penulisan pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan persuasif, yaitu surat penjualan atau sales letter dan surat permohonan bantuan dana atau fundraising letter. Pesan ini meliputi brosur, formulir jawaban, atau surat-surat khusus lainnya. 5. Penulisan pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan permohonan bantuan dana. Yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Keempat, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Selanjutnya kita akan membahas pada bab 9, yaitu penulisan direct request. Perorganisasian direct request adalah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Permintaan informasi rutin. Dalam membuat permintaan informasi rutin, perlu diperhatikan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, apa yang ingin diketahui. Yang kedua, mengapa hal tersebut perlu diketahui. Yang terakhir, mengapa hal ini dapat membantu. Menulis direct request untuk aduan. Pengambilan barang yang sudah dibeli dan
permintaan uang pengembalian atau refund, permintaan pengiriman barang yang baru sesuai dengan untuk dipesan, penggantian sebagai atau seluruh bagian yang rusak, perbaikan gratis, pengurangan harga karena cacat atau kerusakan produk, pembatalan atas suatu produk, pembetulan atas kesalahan penagihan produk, koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran, penjelasan atas perubahan kebijakan atau prosedur. Surat undangan, pesan, reservasi. Surat undangan dalam penulisan surat undangan. Dalam penulisan surat undangan digunakan pendekatan langsung. Hal tersebut mencakup 3 komponen, yaitu ide pokok atau main idea, penjelasan rinci, dan penutup atau close courtesy. Surat pesanan dan reservasi. Surat pesanan paling tidak mencakup 3 komponen penting, yaitu rincian apa yang Anda pesan, bagaimana pengirimannya, dan bagaimana cara pembayarannya. Yang ketiga, hal yang dilakukan dalam menulis surat undangan. Uraikan dengan jelas dan rinci-rinci hal yang berkaitan dengan cacat atau kerusakan barang, waktu, dan sertakan bukti, utilitas, atau voucher pembelian. Permintaan kredit. Ada 2 tahap yang perlu diperhatikan, yaitu mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga perkreditan yang ada dan melengkapi berbagai data pendukung. Untuk memperoleh formulirnya, seseorang bisa data diri ke lembaga perkreditan tersebut. Yang diperlukan data pendukung jika mencakup kartu tanda pengenal, surat nikah jika sudah menikah, laporan keuangan beberapa tahun terakhir, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, data tabungan 3 bulan terakhir, dan data pendukung lainnya, serta surat permohonan kredit atau credit request. Sekian dari saya. Assalamualaikum.